Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Madura United dengan Persebaya Surabaya, di mana Madura United berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan tim tamu Persebaya Surabaya dengan skor 3-0. Jadi untuk Madura United dan juga Persebaya Surabaya, ini merupakan dua tim yang saya sudah bahas di awal musim ya. Saya sudah mengatakan kalau Madura United dan Persebaya Surabaya menurut pandangan saya, ini merupakan dua tim yang sudah memiliki modal untuk bersaing ke segmen papan atas atau minimal menjadi kandidat juara BRI Liga 1 musim ini. Ya, tapi kalau berbicara dari pertemuan kedua tim tadi atau kemarin ya hari Minggu, ya akhirnya Madura United yang berhasil keluar sebagai pemenang ya, dan di sini skornya juga cukup banyak ya, sebetulnya 3-0. Tapi kalau dilihat dari sisi Persebaya Surabaya dengan kekalahan lawan Madura United, sebetulnya ada beberapa hal yang cukup positif untuk kita pelajari. Ya, kedua tim sama-sama sudah memiliki modal yang cukup bagus untuk bersaing di segmen papan atas, bahkan bisa menjadi calon juara. Tapi kalau berbicara dari pertemuan kedua tim ini, ya kita akan melihat sisi kelemahan dari kedua tim ini apa, sisi positif dari kedua tim ini apa. Ya, di sini kita langsung bahas dulu. Di babak pertama, Madura United sudah unggul cepat. Ini Rivera yang dijatuhkan oleh Stefanovic ya. Lalu Jaja bisa mengeksekusi menjadi gol. Jadi ketika Madura United sudah unggul 1-0, Persebaya Surabaya ini justru bisa mengambil alih permainan. Bola possession dengan permainan tiki taka ini kembali terlihat. Ya, kreativitas serangan dari Persebaya Surabaya ini juga cukup bagus. Kemarin di preview saya ingin lihat bagaimana sisi kiri ya dari Persebaya Surabaya di sektor Bruno. Apakah sudah ada perubahan atau evaluasi belum dari Coach Uston? Dan ternyata kemarin lawan Madura United, saya bilang permainan Bruno dengan Reva Adi ini sudah bermain cukup bagus. Ini yang saya inginkan dari kemarin Persebaya Surabaya. Kalau Bruno bisa lebih bermain ke dalam dan Reva Adi diberikan ruang kosong untuk melakukan overlap. Ya, ini sudah terlihat. Sedangkan di sektor kanan Yamamoto dengan catur ya, itu juga terlihat. Alhasil kreativitas serangan dari sektor sayap Persebaya Surabaya ini sudah berjalan, sudah sesuai dari yang saya inginkan. Sedangkan untuk Madura United, kalau saya bilang sudah nggak ada masalah. Kemarin di preview saya sudah mengatakan kalau secara kreativitas serangan, ya Madura United dari sektor sayap, sektor tengah ini sudah kompak ya, udah konsisten. Jadi nggak terlalu banyak yang saya bisa bahas di pertandingan ini. Ya, jadi ketika Persebaya Surabaya tertinggal 1-0 mencoba mendominasi ya, tapi pertanyaannya kenapa justru Persebaya Surabaya nggak terlalu banyak untuk menciptakan peluang dibandingkan Madura United yang sekalinya melakukan penyerangan tapi langsung efektif sekali untuk memberikan peluang. Nah, yang saya bisa pelajari adalah perbedaan dari dua pemain tengah. Ya, pemain box to box dan pemain gelandang serang dari kedua tim. Dari Madura United, ini memiliki Rivera sebagai pemain yang lebih naturalnya bermain menekan ya atau menyerang. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, ini Zevalente. Perbedaannya sudah terlihat. Kalau Rivera ini tipe pemain yang lebih suka membuka ruang. Ya, lebih suka untuk memberikan individu skill untuk melakukan intercept. Sedangkan kalau tipenya Zevalente ini lebih suka memberikan end passing. Jadi bukan tipe pemain yang seperti Rivera ya, yang pandai melakukan individu untuk melakukan intercept ke dalam. Ini sudah ada perbedaan ya. Sedangkan dari pemain box to box kedua tim, Madura United memiliki seorang Jaja. Ya, Jaja ini seperti Zevalente di Persebaya Surabaya yang lebih bermain memberikan end passing. Sedangkan dari Persebaya Surabaya, dari pemain box to box ini ada nama Song. Nah, Song ini sebetulnya karakternya lebih sama seperti Rivera, suka membuka ruang dan melakukan intercept ke dalam. Nah, dari pemain tengah yang tipenya berbeda ini, yang saya lihat justru Persebaya Surabaya kurang ada kreativitas di sektor tengah. Berbeda dengan Madura United, di mana Rivera yang suka membuka ruang, justru berapa kali bisa memberikan serangan yang berbahaya karena Rivera memiliki keunggulan individu.
kalian bisa lihat berapa kali Persebaya Surabaya bisa mendominasi permainan, tapi ketika masuk ke area pertahanan Madura United itu seperti buntu, seperti penyerangannya ini gak ada finishingnya mau kemana. Ya, ini juga masalah pemain Persebaya Surabaya sedikit sekali ya untuk berani untuk melakukan shoot dari luar kotak penalti. Ya, ada peluang memang dari kreativitas serangan. Tapi kalau untuk bilang Persebaya Surabaya ini peluangnya minim, saya bilang minim. Karena sangat mendominasi Persebaya Surabaya di babak pertama. Tapi ketika masuk ke area pertahanan Madura United ini seperti nggak ada solusi mau kemana ini bola. Pergerakan Paulo Victor juga seperti belum ada kekompakan ya dengan si Valente maupun dengan Bruno. Jadi berapa kali ya sepertinya Paulo Victor ini minim kontribusi. Sedangkan dari Madura United memang di babak pertama ketika sudah unggul 1-0 lebih banyak tertekan ya. Karena Persebaya Surabaya bermain aman dengan bola possession-nya. Tapi ketika Madura United mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik, nah inilah kerjasama dari Jaja Rivera yang menurut saya bisa ya cepat untuk melakukan penyerangan, mengirimkan bola ini sampai ke jantung pertahanan Persebaya. Rivera ada berapa peluang itu ya, salah satunya kiper dari Persebaya Surabaya ya, yang nggak sengaja ketendang Rivera dan harus masuk ke dibawa ke rumah sakit ya. Jadi selamat untuk Ramdhani ya, Andika Ramdhani ya, semoga cepat untuk sembuh ya Get Wilson dan bisa kembali lagi bermain untuk Persebaya. Ya, jadi artinya di sini perbedaannya jelas kalau gelandang serang dan pemain box to box itu sangat mempengaruhi dari gaya permainan kedua tim. Ini di babak pertama. Jadi di babak kedua ya karena Persebaya Surabaya sudah bisa mendominasi tapi peluangnya minim, ya artinya Persebaya Surabaya harus bisa ada evaluasi dari Coach Uston Nawawi. Sedangkan Madura United walaupun memang di babak pertama lebih banyak tertekan, ya kalau saya bilang Madura United juga dari Sousa ini memiliki strategi yang bagus untuk di babak kedua. Ya, ini saya akan jelaskan secara perlahan. Jadi ketika masuk di babak kedua, lagi-lagi nggak lama Lulinha bisa menciptakan gol. Nah ini juga karena adanya gambling yang dilakukan oleh Coach Uston, yaitu menggantikan Andre dengan Kasim Botan. Sebetulnya tujuan menggantikan Andre ini menurut saya sudah cukup bagus. Karena Persebaya Surabaya yang sudah banyak menekan tapi belum bisa menciptakan banyak peluang, ya makanya Coach Uston gambling ya, berani menggantikan seorang gelandang bertahan diganti dengan pemain yang cenderung menyerang. Jadi kalau boleh dibilang Persebaya Surabaya di babak kedua sudah memiliki Yamamoto, Valente, Paulo Victor, Bruno dan Kasim Botan ini untuk bermain lebih menekan ke depan. Ya, tapi gol dari Lulinha itu jelas terlihat. Kalau memang peran dari yang biasanya ada Andre, ya karena sudah diganti, jadi proses golnya Lulinha di satu sisi golnya cukup bagus ya itu ya, sedikit rada ngecip ya. Yaitu posisinya juga kosong karena biasanya ada seorang Andre di situ. Ya, jadi ini sudah ada resiko sebetulnya dari Coach Uston Nawawi. Resikonya ya gol kedua dari Madura United ini ya karena Andre diganti. Tapi ya sisi positifnya ya Persebaya Surabaya menggantikan Andre untuk Kasim Botan agar Persebaya Surabaya lebih banyak menciptakan peluang. Nah, ketika sudah unggul 2-0 Madura United, sebetulnya permainan Madura United ini kalau boleh saya bilang tetap konsisten ya. Bermain memang lebih banyak bertahan, apalagi ketika Jaja diganti oleh Rian ya. Jadi kalau boleh saya bilang Rian Ariansyah ini ya sebetulnya lebih bermain box to box juga. Ya, lebih ke gelandang bertahan lah. Jadi sebetulnya Madura United ketika sudah menit ke berapa ini? Jaja diganti ya 72, itu kalau boleh saya bilang Sousa sudah seperti kill the game. Ya, ingin sedikit mempertahankan kedudukan 2-0. Karena Persebaya Surabaya berapa kali mencoba melakukan penyerangan. Tapi ya masih tetap sama sebetulnya, nggak ada kreativitas ketika masuk ke pertahanan Madura United. Yang saya nantikan sebetulnya Valente lebih baik diganti atau mungkin Yamamoto. Karena Persebaya Surabaya membutuhkan pemain yang bisa berkreativitas di sektor tengah. Tapi kalau kita lihat dari cadangan Persebaya, memang nggak ada nama lagi ya selain Yamamoto yang menurut saya tipe pemain seperti Yamamoto ini lebih bisa membuka ruang daripada Valente.
Jadi menurut saya ini sudah ada evaluasi dari Persebaya Surabaya di bawah dari Coach Uston Nawawi. Kalau misalkan Persebaya Surabaya bisa mendominasi tapi kok belum bisa masuk ke pertahanan Madura United, ya kalau saya bilang tinggal di masalah kreativitas serangan di gelandang serang. Fungsinya gelandang serang Persebaya di Zevalente menurut saya kurang maksimal. Sedangkan dari Madura United adanya Rivera itu lebih efektif. Ini cuma perbedaan dari tipe pemain sebetulnya, tapi sangat jelas berpengaruh ke dalam skema permainan kedua tim. Ya, dan di sini akhirnya justru Madura United yang berhasil menambah gol lagi. Itu assist dari Donny Alex Van Gin ya, dan Brando bisa eksekusi volley menjadi gol. Ya, di sini juga ada evaluasi sedikit dari Madura United menurut saya. Ya, di babak pertama Novan Sasongko bermain di sektor kiri. Tapi kalau dilihat kontribusinya Novan Sasongko ketika bertahan memang cukup bagus. Tapi ketika membantu serangan sebetulnya menurut saya masih bagusan Koko Ari. Tapi permasalahannya Koko Ari lebih natural di posisi bek kanan. Makanya di babak pertama Koko Ari di bek kanan dan Novan Sasongko yang naturalnya di kiri. Karena posisi bek kanan dari Madura United kan ada dua ya, Koko Ari dan juga Alex Van Gin. Ini sebetulnya dua pemain ini naturalnya di kanan. Tapi akhirnya di babak kedua justru Koko Ari yang digeser lagi ke kiri. Ya, jadi kalau menurut saya Madura United tinggal di masalah wingback kiri. Ya, Koko Ari yang naturalnya di kanan ketika bermain di kiri, ya menurut saya walaupun bagus tapi kurang maksimal lah. Seperti ya bukan natural posisinya di back kiri. Paling ini aja dari Madura United yang saya kira di jeda transfer nanti tinggal mencari back kiri yang tepat ya sesuai dari natural posisinya. Karena Koko Ari dan Alex Van Gin cukup bagus bermain di sayap kanan. Ya, jadi menurut saya dari Madura United sudah bermain cukup bagus. Walaupun memang di babak kedua banyak keserang, nah inilah ya saya kira strategi Sousa ketika mengerti ya kalau Madura United nggak bisa mendominasi atau nggak bisa mengambil alih permainan dari Persebaya Surabaya, ya sudah lebih baik Madura United bermain lebih ke counter attack. Nah inilah saya bilang bahwa Sousa adalah pelatih yang cukup bagus karena melihat di atas lapangan ini kejadiannya seperti apa. Dan itu diterapkan dari taktiknya Sousa di babak kedua. Lebih bermain counter dan lebih bermain cepat. Ya, dan itu efektif karena 2 gol yang tercipta di babak kedua itu prosesnya kalau boleh dibilang karena serangan cepat dari permainan Madura United. Ya, dan untuk Persebaya Surabaya sebetulnya juga bermain bagus. Di luar dari kekalahan 3-0 ya, saya sudah kasih tahu alasannya kenapa. Yang pertama karena Andre diganti di babak kedua. Dan yang kedua adalah masalah pemain gelandang serang dari Persebaya Surabaya. Yang menurut saya Zevalente ini kurang pakem untuk memberikan kontribusi kepada sektor sayap maupun Paulo Victor. Sebetulnya Persebaya Surabaya kalau boleh saya bilang kalau misalkan Yamamoto yang bermain untuk gelandang serang, saya kira bisa menyeimbangkan untuk pemain tengahnya Persebaya. Karena kreativitas dari Bruno yang berapa kali saya ingin lihat ini sudah bagus sebetulnya. Sektor kanan juga cukup bagus. Kreativitas serangan dari sektor sayap Persebaya cukup bagus. Cuma sayang sekali di sektor tengah. Justru di gelandang serang menurut saya di Zevalente dan Yasong. Ini yang menjadi pembeda antara Persebaya dengan Madura United. Ya, jadi untuk Madura United selamat kalian mendapatkan 3 poin. Ini suara saya sudah mulai habis. Dengan kemenangan ini ya semoga Madura United bisa menjaga konsistensi. Ya, sedangkan untuk Persebaya Surabaya dengan kekalahan ini saya bilang tetap semangat. Saya berharap banyak pelajaran penting ya yang bisa didapatkan dari Coach Uston Nawawi. Tapi kalau berbicara dari segi mental, ini pemain Persebaya Surabaya saya akui cukup bagus. Ya, bisa bermain tetap konsisten walaupun kedudukan sudah tertinggal 2-0, 3-0, tetap bermain dengan skema permainan. Ya, ini mengingatkan saya ketika Madura United kalah lawan Bali United. Ya, Madura United walaupun bermain dengan 10 orang, keadaan tertinggal, tapi tetap bermain ya mengandalkan skema. Ya inilah saya bilang kalau kedua tim sudah memiliki modal untuk bisa kembali lagi bersaing ke segmen papan atas. Ya, terutama ini Persebaya Surabaya yang sekarang sementara di peringkat ke-8. Ya, jadi tetap semangat untuk Persebaya Surabaya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas. Semoga ini bermanfaat. See you.